Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan merespons mengenai lingkungan kerja. Pengertian dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja dari para karyawan akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya operasi perusahaan. Lingkungan kerja ini yang akan mempengaruhi para karyawan perusahaan, sehingga dengan demikian baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Lingkungan kerja yang baik dan memuaskan para karyawan tentu akan meningkatkan produktivitas kerja daripada karyawan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak baik akan menurunkan produktivitas perusahaan. Menurut Mediana 2005 halaman 15, lingkungan kerja adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja di mana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas, sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimis. Prestasi kerja karyawan yang juga tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan, serta lingkungan fisik tempat pegawai bekerja. Jenis-jenis lingkungan kerja. Menurut Sedarmayanti 2011 halaman 21, secara garis besar jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua lingkungan kerja, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Nah, lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja langsung yaitu yang berhubungan secara langsung dengan karyawan seperti ukuran ruang kerja, meja, kursi, komputer, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan kerja tidak langsung atau perantara yaitu lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kondisi karyawan. Misalnya sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, bau tidak sedap, warna, dan lain sebagainya. Lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja yang terjadi di lingkungan kerja, seperti hubungan sesama rekan kerja, hubungan bawahan dengan atasan, maupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik sehingga dicapai suatu hasil yang optimal apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat diuraikan oleh Sadarmayanti 2019 yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya yaitu penerangan cahaya di tempat kerja, temperatur atau suhu udara di tempat kerja, kelembapan di tempat kerja, sirkulasi udara di tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, getaran mekanisme di tempat kerja, bau tidak sedap di tempat kerja, tata warna di tempat kerja, dekorasi di tempat kerja, musik di tempat kerja, keamanan di tempat kerja. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan seperti 1. Penerangan cahaya di tempat kerja, yaitu cahaya atau penerangan itu sangat bermanfaat bagi karyawan guna mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan adanya penerangan yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas sehingga pekerjaan akan lambat, banyak mengalami kesalahan, dan akan akhirnya mengakibatkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tujuan organisasi sulit dicapai. 2. Yaitu temperatur atau suhu udara di tempat kerja. Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa
Tubuh manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika perubahan temperatur luar tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin dari keadaan tubuh normal. Selanjutnya sedangkan yang menjadi indikator lingkungan kerja menurut Sadarmayanti 2011 halaman 15 yaitu sebagai berikut. Di antaranya penerangan cahaya. Karyawan yang terlibat dalam pekerjaan sepanjang hari rentan terhadap ketegangan mata yang disertai dengan keletihan fisik dan mental, sehingga penerangan yang baik dapat memberikan ketenangan dan kesegaran dalam bekerja. Penerangan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penerangan listrik, tetapi juga penerangan matahari. Yang kedua yaitu suhu udara. Suhu udara atau sirkulasi udara sangat mempengaruhi karyawan secara fisik di dalam bekerja. Dengan suhu yang sejuk, karyawan akan nyaman dalam mengerjakan pekerjaan, dan sebaliknya jika suhu udara panas dan tidak ada sirkulasi udara, maka karyawan akan merasa gerah dan tidak nyaman sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal. Yang ketiga yaitu kebisingan. Bunyi suara kebisingan dapat mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja, karena suara yang timbul bisa membuat pikiran karyawan tidak fokus dan terganggu. Karena pada saat bekerja, karyawan membutuhkan ketenangan dan keheningan agar pikiran lebih fokus dan optimal dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat yaitu penggunaan warna. Warna ruangan berpengaruh terhadap kemampuan mata melihat objek dan memberi aspek psikologis dan perasaan kepada karyawan. Karena warna ruangan bisa menimbulkan semangat kerja atau sebaliknya dapat menimbulkan rasa kurang menyenangkan bagi karyawan, sehingga semangat kerja dan kinerja karyawan tersebut juga akan menurun. Yang kelima yaitu ruang gerak. Tata ruang kerja yang baik adalah yang dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja. Juga tidak membatasi ruang gerak karyawan dalam bekerja, sehingga karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lancar. Tata letak fasilitas kerja yang sesuai dengan keinginan karyawan juga memberi kemudahan kepada karyawan untuk melakukan aktivitasnya, termasuk tata letak tempat sampah. Yang terakhir yaitu keamanan kerja. Fasilitas kerja dan kondisi pekerjaan haruslah mengutamakan prosedur keamanan yang melindungi fisik maupun psikologis karyawan. Perusahaan harus menyelesaikan fasilitas keamanan untuk mengulangi berbagai kecelakaan yang mungkin akan terjadi pada ruangan tersebut, sehingga membuat karyawan merasa tenang dalam mengerjakan pekerjaannya. Sekian resume mengenai lingkungan kerja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.